Iya. Bullshit sih kalau dia nggak pernah berteman sama cowok, bullshit banget. Karena ya udah bergantung. Wow, love bombing. Jadi mereka itu di treatment di awal itu kasihan anak orang itu bro. Kalian kan belum nikah. iya. Dan bisa jadi di percakapan itu timbullah perselingkuhan itu lagi. Yo, welcome back to Surabaya Channel. Kembali dengan saya Muhammad Raffi di Relationship. Ya, tentunya saya nggak pernah sendiri ya di sini ya. Dengan siapa nih? Halo, aku Alvin Ya, Alvin and Chipma. and the Chipmunk. Enaknya kali ini bahas apa ya, Pin ya? Terserah Mas Raffi mau bahas apa? Yang lagi rame apa ya? Tuh? Lagi rame tuh Toxic relationship. anjay. Rame di kalangan anak muda nih. Banyak. Banyak Bahkan banget. temanku sendiri ada juga gitu. Jadi dia gak boleh gitu kalau misalkan nongkrong gitu. Temanku cowok gitu. Kalau misalkan nongkrong sama cowok-cowok gitu, oke gitu. Tapi kalau salah satu di antaranya ada ceweknya, gak boleh gitu. Kan mana tahu kalau ya masa kita Enggak pernah nih. Kita kondangan gitu, kondangan temanku gitu. Ya. Dia tuh diteleponin di VC bolak-balik kayak Nggak apa percaya sih, gitu Nyet? ya. Kayak apa sih Nyet gitu kayak. Terlalu overprotective. Akhirnya dia pulang duluan. Itu termasuk menurutku salah satu toxic relationship sih. Banget sih dengan. Ya menurutku sih kalau itu terlalu berlebihan. Karena mengingat kembali kita kan juga relasi kan banyak harusnya. Nggak cuman cowok aja kan. Iya. Ya kan. Pasti pun yang cewek itu pun bilang begitu. Dia juga punya temen cowok kan. Iya. Bullshit sih kalau dia nggak pernah berteman sama cowok. Bullshit banget. Bener. Bullshit gawang dia. Kalau itu kan namanya dia nggak percaya sama pasangannya. Dan itu yang membuat nanti di hubungan selanjutnya berselang berapa lama nanti pasti bakal banyak kegaduhan yang lainnya gitu kan. Tapi menurut riset dari aku sendiri maksudnya apa? Menurut aku tanya teman-temanku ya yang terjebak dalam suatu hubungan yang toksik gitu. Justru mereka itu lebih susah keluarnya dari toxic relationship itu. Susah gitu. Karena ya udah bergantung dengan pasangannya. Nggak bisa hidup tanpa pasangan gitu. Jadi menurutku lebih susah keluar dari toxic relationship daripada yang putus baik-baik aja itu. Move on-nya itu lebih susah sama yang toxic. Walaupun kita sebagai teman udah ngasih saran dan masukan gitu, itu toxic Nyet gini. Dia Mungkin karena kenapa lebih susahnya itu kan mungkin karena nanti kalau pas putus keinget dulu aku pas keluar. Kan pasti ada tuh anak-anak muda zaman sekarang bikin status galau gitu kan. Dulu aku pas keluar selalu dimarahin gini, sekarang nggak ada yang marahin gitu kan. Dulu ada yang ngingetin jangan pulang malam-malam, sekarang udah nggak ada gitu, aku udah bebas. Mungkin itu kan, mungkin persepsiku. ya bisa jadi juga sih. Menurutku nggak bisa lepasnya itu karena mungkin ya si pasangan itu tadi nge-treatment pasangannya dengan love bombing. Wow, love bombing. Jadi mereka Bahaya itu di banget treatment di ya. awal itu ya diperlihatkan yang baik-baiknya aja gitu. Diperlihatkan yang baik-baiknya ketika mereka mengeluarkan sifat aslinya, kedok aslinya mereka. Si pasangannya ngerasa oh enggak kok, dia dulu enggak kayak gini kok, dia tuh baik aslinya gini. Jadi kita terjebak dengan itu. Punya pikiran bahwa dia tuh sebenarnya nggak gini gitu kan. Sebenarnya dia tuh baik, cuman gini kan karena khawatir gini gitu. Sebenarnya itu kan terlalu overprotective gitu loh. Merugikan dirimu sendiri kan. Bener kan? Berarti karena itu nanti kamu relasimu semakin sempit, semakin sedikit
istilahnya ntar jadi anak nolep. Nolep. Gak punya temen nanti. Ya bukannya apa-apa, kan pasti kan relasi di dalam dunia kerja apapun itu kan perlu. Iya, Ya kan? benar. Kita perlu tempat cerita. Nanti apapun nanti kan pasti kalau ada kita susah ataupun apapun kan yang bantu pasti relasi yang kita dapatkan itu kan. Dari teman-teman maupun orang yang di kantor kerjaan itu pun kan bisa bantu juga gitu loh. Nanti kalau dilarang-larang terus kita ada apa-apa gimana gitu kan. Berarti ini menurutku overprotective itu juga toxic sih. Toxic. Ya Toxic karena banget. terlalu ya itu tadi overprotective. Apa-apa belum apa-apa udah dicariin nggak Iya, dilarang ini itu. Jadi nggak punya ruang gerak bebas untuk pribadinya sendiri gitu. Benar, itu pun juga bisa memicu rasa bosen kan nanti pastinya kan. Iya. Misalnya kayak, aduh aku bosen gini-gini kok dilarang. Nanti pas sudah nikah gimana gitu malah lebih parah kan pastinya Iya. kan. Nanti tidur di luar lah gini gitulah kan pasti dalam dunia rumah tangga kan pertengkarannya makin hebat daripada dunia pacaran kan pastinya. Iya, makin Soalnya kelihatan kita hasilnya. serumah gitu, itu kan. setiap hari gitu. Setiap hari lihat setiap hari dimarahin gini-gitu kerja dikit dimarahin pulang telah dimarahin Bullshit kalau misalkan sudah menikah tidak ada konflik sama sekali, bullshit sih. bullshit banget sih Gitu. ya mendingan yang wajar-wajar aja kalau overprotective ya cuman ingetin aja lebih tepatnya ke ya sekedar ngirim foto kamu lagi sama siapa aja udah tinggal kita percaya aja kan udah beres seharusnya kan nggak merugikan satu sama lain gitu kan. Mungkin orang-orang yang seperti itu ya yang overprotective kepada pasangan mereka itu mereka punya trauma. Trauma, Bisa jadi karena punya trust issue dan segala macam. Makanya mereka nggak ingin gitu trauma yang mereka alami itu terulang kembali. Tapi cara mereka nggak salah, menurutku salah. Seperti itu sih aku nggak membenarkan gitu. Soalnya karena apa kalau kok salah gitu loh. Soalnya yang kamu jadikan korban itu orang lain gitu loh kan. Kan kita nggak tahu sifatnya gimana. Iya. Nanti kan biasanya misalnya nih aku punya pasangan yang overprotective, tapi aku itu orangnya paling nggak suka dilarang gitu kan. Tapi di awal itu tadi dia memberikan love bombing duluan ke aku, jadi kan aku mikirnya, oh mungkin dia khawatir gitu kan, kasihan akunya, kasihan si cowoknya gitu loh nanti, ataupun cowok ataupun cewek gitulah, kita bahas semuanya gitu, ya kan kasihan gitu loh nanti pas tiba-tiba putus, terus dia udah sering-sering kena overprotective kalian gitu loh. Nanti dia jadi males berbaur sama orang lain. Jadi dia lebih sering mengurung diri lah istilahnya lah ya. Kayak ya daripada ngapain sih aku loh karena aku sering main sama teman-teman cewek cowok aku jadi kehilangan pasanganku yang dulu baik gitu kan. Kasihan gitu kan. Kasihan. Jadi kalian jangan overprotective ya guys ya. Walaupun memang harus ada yang diprioritaskan, tapi benar. Mengekang yang berlebihan itu menurutku wah itu toksik gitu. Toksik. Padahal ya apa ya kuncinya hubungan kan memang percaya. Komunikasi sih, lebih komunikasi benar, gitu. Kalau kepercayaan aja nggak ada gitu, gimana mau ke jenjang yang lebih serius gitu, nggak akan bisa, susah sih. Walaupun bisa pun ya pada akhirnya ya itu tadi tambah mengerucut circle-nya gitu, nggak punya teman gitu kan kasihan. Walaupun memang benar gitu, menurutku teman kita satu-satunya adalah teman hidup kita satu-satunya adalah pasangan kita. Tapi kalau aku pribadi aku tetap butuh orang gitu. Orang teman untuk bersosialisasi gitu. Karena nggak semuanya nanti contohnya ketika kita sudah menikah gitu, kayak aku sudah menikah gitu, aku ada masalah di kerjaan gitu, ya memang bagusnya aku cerita gitu ke pasanganku, tapi ini cerita dari temanku ya, ketika dia sudah menikah, istrinya hamil, dia pulang mencucu gitu. Bojone gremeng.
langsung. Nah, jadi apalagi ibu hamil kan protektif Iya. banget kan, sensitif. lebih ke sensitif aja. benar. Mulai-mulai kok raine ditekuk kayak gitu. Kok kira origami. Kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa diceritakan kalau menurut temanku yang curhat ke aku nggak semuanya gitu. Mereka tetap butuh temen untuk ngobrol di luar hubungan rumah tangga gitu, kayak kerjaan itu ya udah diceritakan aja, tapi jelek-jeleknya mending jangan bikin gitu. Benar. Makanya itu bisa jadi alasan mengapa kita perlu adanya relasi itu tadi kan. Soalnya kan dalam dunia kerja kan nggak mungkin semua itu bisa diatasi cuman 2 orang aja kan. Nggak Ya, mungkin. nggak bisa. Nggak mungkin. Apalagi maksudnya kita berbeda apa ya? Profesi. Iya, berbeda profesi. Berbeda itu profesi. nggak selalu tahu gitu. Nggak selalu tahu gitu kan. Ya intinya lebih baik kan menjalin hubungan ini kan lebih mengutamakan kepercayaan dulu. Nanti kalau udah bener-bener percaya, nanti dalam rumah tangga itu enak gitu loh. Nggak ada kepikiran yang negatif-negatif ya kan. Pastinya kan kalau berumah tangga, kalau dia keluar, aku udah tahu sifatnya dia gitu kan. Pasti dia gini-gini, oke lah nggak apa-apa Ya, gitu kan. Daripada udah percaya. protektif gini, nanti pas nikah malah lebih parah. Wah paling selingkuh kamu pulang malam Ya, gitu gitu. kan. Lebih parah gitu kan pastinya. Makanya Ya, kalau itu sih. berprotektif itu yang wajar-wajar aja gitu. Boleh video call Kuatir boleh. itu yang sewajarnya aja. Benar, gitu. kuatir yang jangan wajarnya aja. jangan sampai mengekang. Justru yang terlalu dikekang dan segala macam, malah itu ada celah untuk mengarah ke perselingkuhan. Bener banget. Mengarah ke itu. perselingkuhan. Karena ya itu tadi kok dia curhat ke temennya lawan jenis gitu. Pacarku kok gini ya. Kok gitu pacarmu? Aku aja nggak gitu malah jadi banding-bandingkan. Terus pasangannya pikir-pikir lagi. Timbullah rasa suka. Pasti ketika kan. ada celah gitu, setan masuk. Soalnya kan nggak mungkin banget satu cewek dan cowok itu kalau udah curhat sering, nggak mungkin kalau nggak ada rasa gitu loh. Ya, apalagi Nggak lawan mungkin jenis. banget lawan jenis itu nggak mungkin banget, meskipun dia berkedok sahabat pasti ada sedikit rasa suka gitu, kagum gitu. Yang aku nggak pernah mendapatkan treatment ini di pasanganku, aku malah mendapatkannya di teman curhatku ini. Tadi kan pikir-pikir dulu kan, lebih baik aku sama ini atau sama ini gitu. Ya itu kebanyakan ya nggak semuanya yang dikekang itu bakal selingkuh nggak, tapi kebanyakan yang ku tahu gitu dari orang di sekitarku ya kebanyakan ya itu mereka mencari jalan lain akhirnya gitu. Benar. Karena ya memang aku nggak membenarkan selingkuh itu, nggak membenarkan selingkuh, tapi ya posisinya mereka dikekang seperti itu ya itu juga nggak benar juga. Gak benar. Pasangannya itu nggak benar gitu juga. ya, serba salah. Jadi aku cuman dengerin cuman bisa susah gitu mau ngasih saran gitu, serba salah. Soalnya di antara itu semua kan pasti ada alasan tersendiri gitu kan. Iya. Kita kan nggak tahu gitu. Gimana sih kehidupanmu di luar tuh gimana? Kira-kira bisa ditoleransi apa enggak gitu kan. Biasanya kan ada pertemanan yang entah si cowok ataupun si cewek yang pertemanannya itu nggak bisa ditoleransi gitu. Dia punya pacar, punya pasangan, tapi dia lebih sering curhat-curhat gini gitu ke lawan jenis temennya itu tadi kan. Itu kira-kira di dalam hubungan itu bisa toleransi apa enggak gitu. Jadi kita nanti kalau khawatir gak berlebihan gitu kan, kita udah saling percaya, oke lah video call gak apa-apa, ngirim foto lagi sama siapa oke, tapi jangan keseringan. Nanti bikin kayak aduh apa sih titik-titik kok di VC titik telepon segini ya gak percaya sama aku. Nanti lo cek pasti jelas. Padahal orang tua kita sendiri nggak pernah gitu. Kok kalian malah melebihi orang tua kita gitu loh kan. Orang tua kita aja los-losan gitu. Ya itu Ya tadi. ada sih cuman yang orang tua kadang khawatir tapi nggak
separah kalian yang melakukan hal itu, Iya, yang overprotective terlalu itu. mengekang, benar. Lebih ke komunikasi yang kedua. Soalnya kan orang tua itu kan pastinya mereka juga punya pengalaman kan dulunya pastinya. Nanti mereka juga biarin wes anakku tak kenalkan dunia luar dulu biar dia berelasi tapi tetap dikasih istilahnya kayak apa ya? Biar gak berlebihan gitu loh. Biar gak berlebihan misalnya gak minum-minum, gak kumpul bebas lah istilahnya gitu kan. Kumpul bebas apa tuh? Kumpul bebas. Apa tuh? Kumpul kebo lah istilahnya, Bro. Apa tuh kumpul kebo? Masih ada kekangnya sedikit gitu kan. Tapi nggak berlebihan sih. Biar punya relasi banyak, nanti di dunia kerja juga dia punya relasi. Apalagi nanti kita nganggur nih misalnya nih, kan pastinya harus punya banyak relasi. Kita cari kerja sana sini. Di teman kita kira-kira ada kerja nggak, teman ini. Kalau relasi kita mengerucut, cuman itu aja, kita nggak bakal maju gitu kan. Apalagi nanti kita punya usaha, pasti kan ada banyak kerja sama gitu kan. Kita lebih banyak bertemu dengan orang lain. Ya itu tadi saranku buat orang-orang yang overprotective karena trauma gitu. Sebelum kalian menjalani hubungan yang baru gitu, sembuhkan trauma kalian dulu. Benar. Gitu. Jangan melakukan treatment gitu kepada pasanganmu gitu. Terlalu melarang-larang, mengekang-ekang gitu. Kasihan. Nanti kalau mereka selingkuh atau memilih yang lain karena kalian seperti itu, nanti kalian sendiri yang kasihan. Sakit gitu. Dia juga sakit, kalian lebih sakit gitu. Karena kalian lebih banyak traumanya di masa lalu gitu kan, trust issue di masa lalu gitu loh. Jangan melampiaskan ke orang lain dulu gitu loh. Sembuhin dulu dirimu, kayak misalkan ntar dulu deh gitu. Temenan boleh, cecetan boleh, mikir-mikir dulu kira-kira aku bisa nggak ya ngilangin rasa traumaku dulu, terus aku move on dari masalah yang lalu dan aku menjalin hubungan baru sama orang yang lebih baik. Menurutmu itu kalau dia baik ya it's okay. Iya benar. It's okay. Ya tadi ya merepet ke arah komitmen. Gitu. Menurutmu penting nggak sih komitmen itu? Penting banget. Komitmen itu penting banget. Soalnya kan komitmen itu ibaratnya kayak persetujuan antara dua orang kan, secara langsung persetujuan. Misalnya kayak aku nih di dunia luar begini, kira-kira kamu bisa menerima apa enggak? Nih, kalau bisa ya oke. Kalau nggak bisa kita temuin jalan tengahnya. Enaknya gimana? Aku yang berubah gitu kan demi kelancaran ini. Terus kamu juga di luar gimana? Kira-kira bisa toleransi apa enggak? Itu tadi kan. Penting banget komitmen. Tapi menurutku ya beberapa pasangan di luar sana gitu, mereka menjalani sebuah hubungan gitu, mereka nggak terlalu nggak selalu harus komitmen gitu, karena ada beberapa dari mereka yang mungkin karena trauma, karena trust issue dan segala macam, mereka pacaran gitu, kepingin kenal secara bertahap gitu loh. Oh, step by step gitu. Jadi karena mereka mempunyai trust issue atau trauma gitu, nggak kepingin gitu. Maksudnya kalau udah komitmen, menurutku itu udah serius. Karena kebanyakan orang pacaran hanya untuk senang-senang gitu dan mengenal lebih dekat gitu. Nah, menurutku kalau misalkan pacarannya cuman main-main dan segala macam, ya nggak perlu sih. Nah, balik lagi ke tadi, lebih baik kalian lihat dulu lah step by step lah ya kan. Lihat dulu karakteristiknya gimana, lihat dulu dia perilakunya gimana, latar belakangnya gimana. Kalau emang itu bisa membuatmu keluar dari trust issue, it's okay. Kalau kalian udah bener-bener mau gitu, sama-sama mau, sama-sama serius, itu kan, ya oke lah, coba aja. Jangan langsung terburu-buru. Pokoknya aku daripada kesepian, mending aku sama ini aja lah. Ya banyak tuh di luar sana
aduh gabut cari pacaran. Iya. Enggak sih gitu. Enggak Enggak itu gitu, bukan Nyet. bukan sebuah solusi gitu. Bukan sebuah solusi, nyet. Kasihan anak orang itu, Bro. Kalian kan belum nikah. Iya. Pada dasarnya ya aku pernah muda gitu loh. Enggak jadi Berarti sekarang udah tua. udah tua. Udah quarter life crisis ini Quarter gitu. life crisis. Udah quarter life crisis gitu. Pada dasarnya aku juga pernah muda gitu. Pernah gitu bullshit omong kosong dan janji segala macam gitu. Janji manis. Dan ketika pada akhirnya aku nggak bisa menapati janji itu gitu, aku merasa berat gitu. Maksudnya aku sebagai laki-laki gitu, ketika aku nggak bisa nepatin janjiku, aku pernah janji gini nikah yuk dan segala macam gitu. Kalau tak inget yo malu dewe, kan isin dewe. Iku aku malu gitu. Aku nggak enak sama sekali. Aku masih ada beban di situ. Iya, benar. Setelah aku ngobrol dengan beberapa orang gitu, aku perlu nggak sih gitu, aku minta maaf gitu ke dia karena aku nggak bisa nempatin janji-janjiku gitu. Kata mereka gitu, setelah aku ngobrol, kata mereka nggak usah lah ngapain. Janji adalah sebuah proses pendewasaan juga gitu, Vi. Janji itu nggak selamanya bisa kamu tepatin. Janji yang menurutku, kata temanku itu, janji yang menurutku adalah sebuah janji adalah ketika kamu ijab kabul. Itu janji dan kamu bisa menepatinya, kamu nepatin janjimu. Yang lain-lainnya bullshit lah itu. Itu adalah suatu proses pendewasaan kayak gitu. Terus di situ aku cukup oke gitu. Dan setelah dari itu gitu, ketika aku menjalani hubungan, aku nggak pernah sama sekali pun janji, tapi aku ngomong gitu. Maksud dan tujuanku hubungan ini gitu. Ini mengarah ke ke hubungan yang serius gitu, yang pada akhirnya kita menikah gitu. Tapi di situ sama sekali aku nggak janji, tapi aku berusaha menapati omonganku itu gitu. Benar. Gak usah komitmen itu kalau emang bener-bener kalian belum ada pikiran buat nikah, kalau emang buat seneng-seneng aja, ya jangan membuat harapan palsu lah gitu istilahnya. Ya menurutku komitmen juga nggak berakhir di sampai nikah udah gitu, lepas dari enggak, seterusnya di pernikahan pun pasti ya namanya sebelumnya kita nggak hidup serumah bareng gitu, setelah menikah jadi hidup serumah bareng, pasti di dalam situ ada konflik ini konflik itu. Nah di situ komitmen kita sebelum nikah itu yang kita omongin apa aja, pengennya tujuannya visi misinya apa, di situ kita diuji karena ya seperti kata orang-orang, pernikahan itu adalah ibadah terberat karena seumur hidup. Gitu. Benar. Itu di situ komitmen kita diuji, apakah kita masih sama, apakah kita beda udah jalan. Melanggar komitmen kita. Melanggar Kan komitmen. Enggak cuman di pacaran aja orang banyak selingkuh, waktu menikah aja banyak banget gitu. Banyak banget yang selingkuh. sih. Bahkan kemarin aku baru lihat berita gitu. Baru menikah Selama setahun itu ya. Setahun gitu. Oh, ada Terus berita. Dia itu hubungan sama mertuanya. Berhubungan badan sama mertuanya sendiri. Gitu. Gila. Kayak what the fuck bro, gak habis pikir aku kayak Pikiranmu wow. ya Allah, kotor banget pikiranmu itu. Ya gitu. Kalian iya kan katanya mereka itu udah pacaran 5 tahun. Terus menikah baru setahun. Itu pikirannya kemana itu loh? Ngapain nggak kalian sekalian nikahin ibunya aja loh? Gak habis pikir aja. Gak habis gitu. pikir kenapa harus anaknya yang menjadi korban kan? Aku nggak tahu masalah si pihak laki-lakinya ini ada masalah apa, entah dia ada masalah apa gitu. Tapi ya itu kebacut banget sih menurutku, itu udah berlebihan gitu. Berlebihan banget, fatal, Iya. udah fatal. Iya, mbak moro tua loh. Heran aku. Ya makanya itu tadi komitmen juga tetap diuji gitu. Apakah kita berpegang teguh pada apa yang kita ucapkan gitu? Apakah sudah berubah? Ya pada dasarnya people change lah gitu. Orang pasti berubah. Tapi benar. ya bagaimana cara orang itu menempati omongannya kayak gitu sih. Lebih tepatnya mereka nggak akan berubah kalau mereka saling ingat sama komitmen mereka itu tadi kan. Misalnya kayak dalam perselisihan nih rumah tangga,
pasti kan ada cekcok gini gitu. Mereka berkeinginan untuk kadang kan capek gitu kan. Sering cekcok gitu. Iya, sering cekcok ya ya. kan. Terus mereka berpikir kayak, alah capek aku bisa aja. Tapi mereka ingat sama komitmen. Oh iya gitu kan. Pasti kan butuh waktu. Oh iya aku dulu pernah komitmen gini. Dulu waktu pacaran pernah komitmen kalau semua itu harus dibicarakan baik-baik dulu kan, nggak sama ego masing-masing. Dan bisa jadi di percekcokan itu timbullah perselingkuhan itu tadi. Gitu. Kembali lagi ke perselingkuhan dan beda pemikiran. Menurut Mas Raffi itu bosan itu hal yang wajar nggak sih? Apa Ya, harus menurutku- perlu bisa diperbaiki ataupun Ya menurutku bosan itu sangat wajar sih, tapi cara mengatasinya, solusinya bukan selingkuh sama sekali, no gitu ya. Wajar, kita manusia itu bosan wajar. Nah, ketika kita bosan gitu, dikomunikasikan gitu. Kok aku bosan sama kamu ya gitu. Solusinya dicari bareng-bareng, bukan cari solusi ke yang lain. lain? Gitu. Wajar gitu. Banyak orang yang udah nikah berapa puluh tahun itu, nggak mungkin mereka nggak bosen, Nyet. Pasti bosen. Bosen. Tanya aja, coba tanya. Bosen, pasti bosen. Cuman apa yang mereka membuat mereka lebih- bertahan gitu. Ya kembali ke komitmen itu tadi Dan gitu. juga komunikasi. Iya, gitu kan. bener. Solusinya bukan selingkuh, enggak sih, enggak sama sekali bosen selingkuh gitu. Berarti bosen itu masih bisa ditoleran lah ya. Iya. Bukan Wajar, hal yang wajar. hal yang bosen. wajar berarti ya Iya. bosen itu kan. Tapi lebih baik dibicarakan biar nggak menyakiti satu sama lain. Benar. Ataupun nggak saling berubah diri lah ya. Iya, saling sama-sama memperbaiki diri. Sama-sama memperbaiki diri. Ya kembali ke tadi ya, ke toxic relationship gitu. Menurut Alvin sendiri gimana? Apakah ada solusi untuk mengatasi dari tadi yang overprotective, terus selingkuh dan segala macam lah gitu. Menurutku solusi buat toxic relationship yaitu yang pertama komunikasi. Ya. Yang kedua menjalin saling percaya lah. Ya. Saling percaya. Pasti harus saling Terus percaya. yang ketiga kalau bosen atau segala macam itu introspeksi diri lah. Ya. Introspeksi diri Jangan dari diri memutuskan masing-masing. suatu apa ya, secara sepihak Secara lah gitu. sepihak, benar. Memang harus benar, kembali benar, ke pertama tadi, emang Ya. harus dikomunikasikan dulu gitu. Aku bosen. Ya, lebih pentingnya ke introspeksi diri masing-masing itu. Itu sih menurutku paling penting. Oke, itu dia dari Alvin gitu. Iyalah, jos. Ya, ini udah lumayan lama ya kita ngobrol ya. Itu enggak ada jamnya, Bro. Udah Lupa. lumayan lama gitu ya. Mungkin episode kali ini cukup sampai sini dulu, membahas toxic relationship bersama Alvin and Chipmang gitu. Bersama saya Muhammad dan Raffi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Waplek tuh kon delok suwi-suwi kon gak mbok rungokno waplek ra ngoblok. Iya kon delok. Iya, lebrono ya aja dikat lho iki ya. Kon delok suwi-suwi kon. Lek ujung-ujunge gak mbok rungokno. Deloken kon. Tak kei pesan-pesan terakhir iki ya. Tak elingno maneh.